Salam jumpa saudara sekalian. Selama seminggu yang lalu, negara kita disibukkan dengan agenda KTT ASEAN ke-43 yang diadakan di Jakarta, di mana Indonesia sukses menyelenggarakan event tersebut yang berlangsung dengan baik. Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah KTT ASEAN sudah mempersiapkan segalanya dengan seksama dan memperlakukan semua tamu-tamu negara sebagai VVIP sehingga mendapat pujian dari semua negara peserta KTT ini. Setelah KTT ASEAN selesai diselenggarakan, keesokan harinya, Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo terbang ke negara India yang sekarang berganti nama menjadi Barat untuk memenuhi undangan KTT 20. Setelah selesai mengikuti KTT G20 tersebut, Presiden kembali ke tanah air dan mendarat kembali pada tengah malam tanggal 10 September 2023. Dan pagi-pagi tanggal 11 September, Presiden sudah kembali beraktivitas dengan mengunjungi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras nasional. Kita patut bersyukur memiliki seorang presiden yang tanpa lelah bekerja buat bangsa ini dan sangat pantas bagi beliau mendapatkan penghargaan tertinggi atas jerih payahnya selama memimpin Indonesia. Salut Bapak Presiden. Iya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Meskipun inflasi kita masih terjaga di 3,2%. Ya. Pak, soal impor beras yang dari Kamboja kemarin itu baru 50 juta, apa terjadi? Dalam perjalanan. Itu bagian dari 400 ribu. Iya. Meskipun tidak semuanya. Realisasi mulai kapan sih Pak kalau untuk dari Kamboja? Kan kemarin waktu bilateral Bapak mengumumkan. Ini kan sudah semua, sebetulnya ini kan sudah realisasi, terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog. Paling lama Pak Kablu menyampaikan paling lambat November. Dalam perjalanan kan. Masa datang ngomong langsung udah sampai gudang. Setelah itu juga akan informasi. Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak. Kalau melihat kenaikan di pasar, seperti apa? Masih wajar atau? Ya, karena semua negara naik ke KRA ini sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri ke KRA ini harga pangan juga seperti itu. Apalagi beberapa negara menstop untuk tidak ekspor beras seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, stop. Sama dulu kayak wheat, gandum, Ukraina sama
Rusia yang memiliki stok sampai 200 juta ton stok, sehingga harga goncang dan naik harga gandum. Wajar, tetapi yang paling penting manajemen tata kelola kita dalam menghadapi itu punya, yang paling penting itu. Sehingga nanti ini setelah retail semua diguyur oleh Bulog, Cipinang diguyur oleh Bulog, kemudian masyarakat juga diberi ini juga kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu. Sehingga stok di rakyat, stok di gudang-gudang swasta, semuanya ada. Paling penting itu, karena yang kita berikan ini 210.000 ton, bukan barang sedikit itu, kepada 21,3 juta penerima. Ya, udah. Pak, Jelas. optimis nggak Pak bisa menurunkan inflasi, mengendalikan inflasi seperti Bapak bilang? Kalau inflasi, saya kira masih akan terjaga di sekitar 3. Pak, selain Kamboja dari mana lagi Pak? Saya sudah berbicara dengan banyak, tapi kan belum putus. Sehingga saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Kalau barangnya ada, kita antar presiden, dengan Perdana Menteri sudah oke, tapi harganya nggak sambung, ya kan nggak ketemu. Itu loh. Ini apapun tetap Bulog tuh masalah harga tetap menjadi salah satu dalam negosiasi transaksi itu jadi atau enggak jadi. Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan RRT juga, kemarin dengan Premier Lee. Masih kalau stok kita ini sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang, untuk plan tahun depan juga. Terima kasih. Antisipasi. Tanyakan ke KPU. Cukup. Apanya? Aturannya seperti apa? Kalau aturannya tidak usah mundur ya nggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas. Aturannya harus cuti Pak. Kalau cuti, apakah nanti Kementerian Lembaga dapat akan berjalan? Bapak terganggu nggak Pak? Sistem birokrasi kita ini sudah mapan. Tapi pasti diizinin ya. Kalau Menteri Gimana? maunya Wapres izin. Izinkan lah. Yang dulu-dulu juga gitu. Terima kasih Pak. Tanyakan. Baik Pak. Terima kasih. Oh. Terima kasih Pak.